Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal dan mengkonfigurasi Java Development Kit 8.0 agar bisa kita gunakan. Nah, yang pertama kali yang harus teman siapkan itu adalah mendownload file setupnya dari website Oracle sendiri. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Sebelum mendownload, teman-teman harus ngecek dulu sistem operasi yang teman-teman pakai itu sistemnya 64 bit atau 32 bit. Cara ngeceknya itu kita bisa buka Windows Explorer, kemudian klik kanan di disk PC, kemudian klik Properties. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat kalau saya ini pakai X64 64 bit operating system, maka saya akan menginstal X64 ya, versi X64. Setelah teman-teman download filenya, langsung aja double klik di file setupnya. Nah, setelah itu teman-teman klik next. Kemudian ini pada development toolsnya kita klik dianya ini yang kedua, this feature and also features will be installed on local hard drive. Kemudian kita klik next, kita tunggu dia ekstraksinya. Setelah selesai, kita akan diminta untuk menentukan di mana kita akan menginstal ini Java Development Kit-nya. Di sini saya membiarkannya di defaultnya, yaitu di drive C, program files Java CR 1820271. Setelah ini kita next. Kalau teman-teman mau ganti, kita ganti aja, tapi nanti ingat di mana kita installnya. Klik next, kita tunggu sampai ini proses instalasinya selesai. Oke, setelah selesai, di sini akan ada dua opsi. Ini next steps, ini untuk tutorial, kita klik close saja. Setelah proses instalasi, ketika kita cek di CMD, dia tidak akan muncul karena kita belum melakukan konfigurasi. Cara mengkonfigurasinya, yang pertama-tama itu kita buka di mana kita menginstal Java Development Kit kita tadi. Di sini kan saya menginstal di C, program files, kemudian di Java, kemudian JDK 271 bin. Nah, di sini semua filenya berada. Kemudian saya copy paste-nya ini dulu ya. Ctrl J, bisa shortcut Ctrl J. Ctrl J, oke. Kemudian teman-teman pergi ke sini, disk PC, klik kanan Properties, balik sama kayak tadi. Kemudian teman-teman pilih Advanced System Settings. Setelah itu pergi ke Environment Variables. Cara cepatnya teman-teman bisa melakukan kombinasi logo Windows plus R, kemudian ketikkan sysdm_cpl. Maka akan langsung ke jendela ini. Kemudian pilih ke Advanced. Di sini kita masuk ke Environment Variables. Kemudian cari yang namanya path, variabelnya path. Kemudian kita edit. Nah, setelah itu kita klik new. Directory tempat kita install JDK-nya tadi kita paste di sini. Ini dia kan, tadi saya install di C, program files Java JDK bin. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, selesai. Kemudian kita cek di command prompt apakah Java Development Kit kita sudah terinstall atau belum. Kombinasi Windows R, command prompt, kemudian kita cek Java C. Oke, berarti kalau sudah gini, berarti proses instalasi dan konfigurasi telah selesai. Kemudian kita akan coba buat programnya, buat menampilkan hello world. Ini di sini saya sudah punya code-nya. Di sini saya menuliskan ada beberapa komentar. Ini komentar ini tidak akan dieksekusi oleh komputer. Ini yang di atas ini namanya multi line komentar ya. Jadi dia banyak baris. Cara penulisannya itu dari baris pertama kita menuliskan garis miring, kemudian bintang, di bawahnya baru komentarnya. Setelah selesai semua, kemudian kita tutup bintang garis miring. Kemudian di bawah ini ada public class Halo Tips 1B. Public ini
public class ini maksudnya kelasnya ini public, yaitu kode dan metodenya itu bisa diakses oleh semua program ya. Yang ini namanya single line ya, apa namanya, dia untuk komentar untuk satu baris. Jadi kalau untuk satu baris kita menggunakan double garis miring, kalau kita multi line seperti ini kita menggunakan seperti ini caranya, ada garis miring bentang kemudian diikuti dengan komentarnya. Kemudian setelah kita menuliskan ini kelasnya, kita buka kurung untuk memulai pembukaan kelasnya ya. Kita mulai dari public static void main. Kenapa di sini dibikin public? Karena di atas kita bikin kelasnya public, berarti kodenya itu bisa diakses oleh semua program ya. Kemudian static di sini maksudnya dia akan sama selalu bisa diakses. Kemudian untuk void ini dia merupakan fungsi, dimana fungsi ini hanya untuk menampilkan ke layar gitu. Jadi dalam bahasa Inggris void itu sendiri artinya hampa. Jadi yang ditampilkan itu nggak ada fungsi, nggak ada operasi gitu. Kemudian main ini maksudnya dia ini fungsi utama. Ini kan fungsi utama. Kemudian string args. String ini tipe datanya string. Kemudian args ini argumen. Argumennya tuh ini argumennya. Nah, setelah itu karena kita mau buat menampilkan layar tadi void ini ya, kita buka kurung lagi. Ini untuk masuk ke metode utama. Kemudian ini adalah fungsi dari Java sendiri itu untuk menampilkan ke layar. Kalau kita di Python kita bisa langsung ketik print. Kalau kita di bahasa C kita ketikkan printf gitu ya. Kalau di C++ kalau nggak salah kita ya printf sama ya. Nah ini kita ketikkan fungsinya. Nah di Java itu case itu sangat sensitif, huruf besar sama huruf kecil sangat sensitif, makanya hati-hati dalam menuliskan kodenya. Sistem outprint ini S-nya harus huruf kapital sama seperti string ini. Kemudian kita buka kurung, kemudian kita ketikkan tanda kutip, tanda kita akan menampilkan string gitu. Lalu selamat datang di Politeknik Kampar, titik 2, kemudian tutup kurung. Terus kita tandain titik koma untuk pembatas. Kemudian kita tambahkan kurung kurawal untuk ini untuk menutup metode utama ini tadi. Nah kita tambahkan sekali lagi kurung kurawal untuk menutup kelas yang telah kita buka. Setelah selesai kita simpan filenya, file save as, untuk memudahkan saya simpan di Java. Kemudian karena kita pakai notepad ya, kita bikin in all files, lalu sininya kita bikin formatnya Java, kita save ya. Ini file saya sudah ada, saya replace, kemudian kita tutup. Kemudian kita akan mengcompile program Hello World yang kita buat tadi. Caranya itu kita masuk ke cmd, kemudian kita arahkan direktorinya ini ke tempat kita menyimpan file kita tadi. Nah saya tadi kan menyimpannya di desktop, maka saya akan mengarahkan direktorinya ke desktop. Nah setelah masuk ke desktop, saya akan mengcompile filenya tadi. Caranya itu java c, kemudian spasi, baru masuk ke nama file kita tadi .java, kemudian kita enter ya. Nah kalau tidak ada error berarti tandanya proses compile kita berhasil. Kemudian setelah itu kita pengen tahu hasil dari program kita itu seperti apa, maka kita panggil program kita tadi yang setelah dikompil. Maka caranya itu kita ketikkan Java spasi baru nama file kita tanpa formatnya ya. Setelah kita enter, nah ini tadi yang kita print di dalam program tadi ya. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.